Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, puji syukur pada pagi hari ini 21 Juni 2020 kita masih bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita akan masuk ke ruang saat teduh. Panggilan beribadah, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekalaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Kita angkat pujian sejauh timur dari barat.
yang luar biasa hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online hari ini. Berkati mulai dari awal hingga akhirnya bisa boleh jadi karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudari sekalian masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Kita akan menaikkan pujian di Badai Topan Dunia. Kita siapkan hati kita akan angkat pujian anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada
kami percaya Tuhan menolong dan memberkati. Untuk itu berkati kami setiap yang hadir, dan kami semua boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan saat ini kami ibadah dalam ibadah online karena situasi dan kondisi pada saat sekarang yaitu COVID-19. Untuk itu berkati setiap rumah tangga yang sedang saat ini mengadakan ibadah online bersama. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dalam ibadah bersama, yaitu ibadah online. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah rindu beribadah di gereja, tetapi situasi dan kondisi pada saat sekarang ini belum diizinkan kita ibadah di gereja. Mari kita berdoa supaya dalam beberapa minggu ke depan ini kita mulai ibadah di gereja ini. Saya percaya Tuhan menolong dan memberkati. Mazmur Daud berkata, dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Bapa sepanjang masa. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa gembala adalah Tuhan. Disampaikan oleh Mazmur Daud, memberikan penegasan dalam hidupnya. Tuhan digambarkan sebagai gembala, dan domba digambarkan sebagai orang percaya. Mazmur Daud ini menjelaskan bahwa gembala mengenal domba-dombanya. Demikian juga domba mengenal gembalanya. Gembala selalu bersama-sama dengan dombanya, dan domba merasa aman jika ia bersama dengan gembalanya. Maka hari ini kita akan belajar yaitu dengan Mazmur Daud yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mari kita buka firman Tuhan dan saya membaca dan Bapak Ibu Saudara merenungkannya dalam hati. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Tuhan gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita. Daud menyampaikan isi hatinya. Dan dia katakan, mari kita belajar bagaimana mengetahui bahwa Tuhan adalah gembala. Demikian juga Tuhan mengasihi domba-dombanya. Maka hari ini menjelaskan kepada kita belajar mengenai ungkapan isi hati Daud di dalam Mazmur ini. Yang pertama, apa yang disampaikan Daud? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan digambarkan sebagai seorang gembala. Orang percaya sebagai domba. Hubungan gembala dan domba tidak dapat dipisahkan. Di mana dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 21 mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Demikian juga domba-dombaku mengenal aku. Demikian juga Tuhan berjanji untuk memberikan yang kita butuhkan tetapi bukan yang kita inginkan. Maka di sini disampaikan olehnya, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah gembala, dan kita orang percaya ini adalah domba-dombanya. Tetapi di sini diingatkan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam Yesaya 41 ayat 10 menjelaskan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Di sini dijelaskan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
di mana Tuhan telah memberikan jaminan kepada kita. Sebagai orang-orang percaya dia tidak akan kekurangan. Tuhan akan menuntun seperti itu. Gembala menuntun domba-dombanya. Maka hari ini juga kita dituntun oleh Bapa kita di surga yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Sehingga kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Dalam Filipi 4 ayat 11-13 menegaskan. Rasul Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan bersyukur dalam segala kelimpahan dan kekurangan. Dan di sini kita diajarkan bahwa kita harus belajar mencukupkan diri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di mana Tuhan telah menjamin kita dalam setiap kebutuhan kita. Tuhan telah menuntun kita dalam setiap jalan kita. Maka dikatakan kita harus belajar mencukupkan diri. Karena cukup itu relatif bagi setiap orang. Tetapi banyak orang kekurangan. Walaupun dia berlebihan secara materi. Karena apa? Karena dia tidak belajar untuk mencukupkan diri. Maka hari ini kita diingatkan kembali. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hal yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, Tuhan memberi rasa yang nyaman kepada orang yang percaya. Karena di sini dia katakan, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Jadi setiap orang percaya itu, kalau dekat dengan Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun dan menyertai dia. Dan dikatakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan ini harus diteguhkan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, ingatlah akan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Maka Ia akan menolong dan memberkati kita. Karena dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 3-4, domba mendengar suara gembala dan mengikutinya. Tidak mengikuti suara orang asing. Karena suara orang asing tidak mereka kenal. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar dan menjawab pergumulan kita. Saya percaya Tuhan menolong dan berkati. Di mana gembala memanggil dombanya masing-masing. Dan menuntunnya keluar. Dan gembala berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Belajar kepada firman Tuhan. Kita ikuti firman Tuhan. Maka Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Hal yang ketiga dikatakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud menyampaikan keyakinan di dalam dirinya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Maka mari kita belajar bagaimana pendirian daripada Mazmur Daud ini. Dia katakan, aku yakin di dalam dirinya dan ada keselamatan dan ada jawaban dalam setiap pergumulanku. Keyakinan Daud terhadap Tuhan. Maka jelas dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita belajar untuk mengimani firman Tuhan ini, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Tetapi yang sering meninggalkan Tuhan itu adalah kita, karena kita punya masalah dan persoalan hidup. Dan di sini kita harus belajar. Dan kasih adalah disiplin sebagai penghibur. Di mana dikatakan menyediakan makanan di hadapan lawan. Dalam Matius 28 ayat 20 mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, apa yang disampaikan Daud ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertamu, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi mari Bapak Ibu, kita terus belajar menjadi domba yang baik. Karena gembala yang baik itu akan selalu menuntun ke tempat yang lebih baik. Hal yang keempat, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biar aku penuh melimpah. Maka Daud menjelaskan, Daud adalah orang yang dipilih Allah dan Allah berkenan kepadanya. Daud menjadi kesaksian hidup di hadapan kawan dan lawannya. Hidupnya cukup berlimpah. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pernah dan sering mendengar, apalagi di sekolah minggu, ada cerita Daud melawan Goliat.
Di sini dikatakan dalam 1 Samuel 17 ayat 37 mengatakan, dan Daud bersaksi dan dia katakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Kalau kita melihat cerita ini di mana Daud bertanding dengan Goliat, secara kita melihat Daud tidak akan mungkin menang. Tetapi kenyataannya di dalam ayat yang ke-45 menjelaskan, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu dan membunuhnya. Dalam Samuel 17 ayat 50 jelas sekali bahwa Daud mengalami kemenangan karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dia percaya betul bahwa Tuhan akan menuntun dan menyertai dia sehingga dia memenangkan pertandingan itu. Pengembalaan Tuhan itu sempurna. Maka kita harus bertanggung jawab menjadi dombanya. Dan dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 11, Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan kepada orang yang setia. Jadi marilah kita belajar supaya kita semakin hari semakin sungguh untuk mengenal Tuhan lebih dalam, karena Dialah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Hal yang kelima dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Daud memberikan suatu pernyataan, menjadi Tuhan sebagai gembalanya, maka kebajikan dan kemurahan mengikuti dia. Dan kita percaya ketika kita mengandalkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka dia akan menuntun kita dan dia akan memberikan semua kebutuhan kita, karena janji Tuhan itu dikatakan, maka kebajikan dan kemurahan akan mengikuti. Artinya berkat itu yang datang kepada kita, tetapi kita harus belajar untuk setia di dalam Tuhan. Orang fasik selalu berhadapan dengan pintu tertutup. Demikian juga tapi anak Tuhan dibukakan pintu lain menjadi saluran berkat. Maka Yeremia menulis dalam 17:5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dijelaskan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Ini kesaksian Daud. Maka kita belajar, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita terus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Demikian juga terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ini adalah pilihan. Apakah kita menjauh dari Tuhan? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Ini diberikan pilihan kepada kita. Tetapi Daud mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntunnya dalam setiap kehidupannya. Maka dia diberkati oleh Tuhan. Hal yang keenam, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sini Daud menjelaskan bahwa Tuhan menjadi yang utama di dalam kehidupannya. Apapun yang dilakukan Daud, selalu dia ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Apakah aku harus maju atau mundur? Daud menyerahkan hidupnya, mengambil waktu saat teduh bersama dengan Tuhan. Maka di sini dikatakan segala sesuatu yang dikerjakan Daud, ia melakukannya untuk Tuhan. Dia menyanyi untuk Tuhan. Dan dia bekerja untuk Tuhan. Daud percaya Tuhan memelihara hidupnya dan keluarganya. Maka di sini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, dikatakan, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud menjelaskan bahwa Tuhan menjadi yang utama di dalam hidupnya. Segala sesuatu yang dikerjakannya, dia kerjakan untuk Tuhan. Dia selalu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan memberkati Daud. Saya percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar bahwa kita juga mau belajar sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, dan Tuhan akan menuntun dan menyertai kita seperti Daud. Percaya bahwa Tuhan memelihara hidupnya dan keluarganya. Saya percaya Tuhan menolong dan memberkati kita. Hal yang terakhir, Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Hari ini kita punya pergumulan, persoalan. Mari kita belajar seperti pemazmur ini, menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memimpin menyertai kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan menolong dan memberkati kami. Demikian juga kami belajar seperti Daud, yaitu kami terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu lawat umat-Mu Bapa yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing, kiranya Tuhan menolong memberkati. Hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua supaya kami mengerti firman-Mu ini Bapa.
Terima kasih Bapa atas peluang anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Roh Kudus tolong kami. Dan kami percaya Engkau menolong, menyertai. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan Bapak Presiden Jokowi. Demikian juga Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Dan kami berdoa juga untuk para menteri TNI Polri. Demikian juga sampai ke tingkat RT RW. Tuhan berkati pemimpin bangsa ini Bapa, supaya mereka semua melakukan tugasnya dengan baik. Terpujilah Tuhan. Kami menyerahkan juga saat ini kami mengalami virus corona Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong memberkati kami semua, supaya kami diberikan kekuatan untuk menghadapi virus corona ini. Dan kami percaya juga virus corona ini akan berakhir. Terima kasih Tuhan. Lawat umat-Mu semua dalam setiap kehidupan kami. Dan kami menyerahkan hidup kami. Tuhan menolong dan memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Villa Mahkota Pesona, senyum, sapa, simpati.